saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, yaitu salah satu tugas nyata dalam modul 273. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Christophorus Dano, SPD. Apa kabar, Bapak Christo? Baik, luar biasa kabar yang disampaikan oleh Bapak Christo. Dan kali ini sebelum Pak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin saya sedikit bertanya berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan nanti supaya suatu harapan yang baik untuk terus meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin Bapak sudah menyiapkan satu tujuan pembelajaran yang ingin Pak terapkan dan ingin Pak Christo dicapai. Oke, baik Pak. Terima kasih kesempatan diberikan. Di sini saya akan hari Minggu depan, Rabu depan, Ya. saya berencanakan itu dengan melakukan pos pembelajaran berdiferensiasi. Itu hal yang paling pertama saya akan lakukan di saat pos pembelajaran ini. Terus dalam pos pembelajaran ini ada beberapa tujuan Pak, yang saya akan yang menjadi target saya. Ya. Itu yang pertama itu tujuannya itu peserta didik dapat mengetahui apa itu tentang tekanan. Ya. Karena materi saya akan sampai ke materi tentang tekanan. Ya. Terus yang kedua siswa dapat memahami dan bisa menyajikan kembali materi apa yang mereka dapat. Apakah materi itu peserta didik lain dapat memahami apa isi penyampaian itu kan nanti kita beri nanti. Terus yang kedua itu mereka bisa mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi tekanan, baik tekanan zat cair, zat padat, maupun tekanan gas. Baik, terima kasih dari tujuan pembelajaran yang Pak Christo sampaikan. Dan ini satu hal yang baik, bagaimana penekanan dari tujuan pembelajaran, yaitu tentang tekanan. Dan nanti itu yang perlu sampaikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan mungkin ada hal yang Pak perlu kembangkan dalam pembelajaran tersebut. Ya, hal-hal yang perlu saya kembangkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tadi, yaitu yang pertama saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik dengan cara menyampaikan materi tentang tekanan secara jelas dan mudah dipahami. Terus yang kedua itu untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional KSE. Ya. Dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman. Ya, begitu. Terima kasih Pak. Dan mungkin dari pengembangan tadi yang perlu akan laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan penekanan khusus kepada tekanan tadi. Model pembelajaran nanti pemburu gunakan atau strategi apa yang pemburu gunakan saat nanti pelaksanaan pembelajaran? Ya, strategi yang bisa akan lakukan itu yang pertama itu sebelum kita melakukan pos pembelajaran berdiferensiasi itu paling tidak kita harus membuat asesmen. Iya. Karena pertama kemampuan siswa itu beragam, jadi kita harus memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan berbagai cara. Terus yang kedua tentunya saya harus memberi contoh yang mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga apa yang kita sampaikan dapat membekas pada
prestasi. Terus kita menyiapkan perangkat pembelajaran, KPD, terus RPP, terus silabus juga. Itu yang kita harus persiapkan. Itu strategi saya kita akan melakukan para pos belajar. Baik, luar biasa yang kamu sampaikan ini, strategi kegiatan nanti yang akan dilaksanakan, dan saya pikir persiapan pemburu sudah mulai baik, terutama dalam memetakan kebutuhan belajar siswa dan memasukkan ke dalam modul belajar sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Pemburu mungkin sasaran kelas berapa nanti yang pemburu laksanakan? Saya sasaran ada di materi ada di materi tekanan ada di kelas 8, saya mungkin ada di kelas 8. Itu mungkin minggu depan Pak. Minggu depan ini hari Rabu, supaya kita bisa masuk sama-sama, kita bisa melakukan observasi. Oleh karena saya minta Bapak supaya bersama-sama dengan saya melihat serta bisa menilai dalam proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Saya pikir jadwal pelaksanaan seperti yang Ibu sampaikan tadi pada hari Rabu depan, dan juga sasaran kepada kelas 8, yaitu dengan tujuan pembelajaran tekanan pada penekanannya. Oleh karena itu dari hasil pelaksanaan nanti pembelajaran di hari mendatang, kita akan lakukan lagi evaluasi. Saya mohon kesediaan pemburu kita beri waktu lagi untuk pelaksanaan evaluasi di hari Rabu mendatang setelah pelaksanaan pembelajaran. Harapan saya itu yang dipersiapkan dengan baik supaya kegiatannya semuanya dapat berpusat kepada murid. Terima kasih banyak Pak. Kita siap untuk hari Rabu. Ya Pak. Siap bersama. Selamat siang. Baik. Apa kabar ini? Baik. Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, kasih sekali dulu. Terima kasih Pak. Kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada getaran dan Gelombang. masih ada? Masih. Ada yang tadi definisi gelombang? Gelombang merupakan gerakan dari titik awal menuju ke titik pusat. Ya, seimbang. Oke, sudah? Tentang tekanan zat dan tekanan zat dan penerapannya. Pernah dengar tentang materi ini? Sebelum kita mulai, kita akan sepakati bersama. Tidak Bersihan dan membuang sampah pada tempat. kesepakatan kita supaya suasana kita tetap terjaga dengan aman, tertib dan berjalan lancar. Itu merupakan kesepakatan. KPD diharapkan peserta didik mampu memahami konsep tentang tekanan hidrostatis dengan benar. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki pembukaan pijakan yang luas menyebabkan. Memang? Ya, Panti, silakan. Kalau suatu bot jalan di lumpur, tidak bisa terperosok ke dalam lumpur. Kalau suatu hal tinggi, kita bisa saja masuk ke dalam lumpur. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Betul. Betul sekali. Kalau sepatu tubuh tinggi dipakai pada saat musim hujan, dia punya tubuh yang tajam, dia akan masuk ke dalam tanah. Betul tidak? Betul. Oke, pada kegiatan kita pada hari ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana tekanan hidrostatis. Ya, tekanan visual. Ya. Kelompok audio dia akan berhadapan dengan laptop. Sedangkan kamu akan berhadapan dengan
botol ini. Guru akan bagi ke kelompok. Oke. Nah, kita langsung bergerak. Untuk kelompok audio, langsung ke desktopnya. Oh ya. Nanti kamu kerja sudah ini. Nanti kamu lihat sebentar ada bos tadi. Kamu mana kan lagi? Setelah itu yang ketiga lagi. Setelah itu kamu hitung jarak berapa sih? Jarak antara ketinggian air ini, ketinggian dari ini ke atas berapa? Ketinggian ini dari ini berapa? Terus ketinggian ini berapa? Terus hitung jarak air yang keluar. Lihat. Yang dihasilkan semakin kecil. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan di kelompok lain? Kelompok berikutnya, kelompok ini silakan. Yang diberikan kepada saya akan melaporkan hasil diskusi dari. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Mengapa tekanan air pada lubang 3? Lanjut dengan kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan ketika semakin kecil tekanannya akan terjadi. Pertanyaan 1 silakan. Apa yang mempengaruhi besarnya tekanan? Guru sudah mengamati dari awal diskusi hingga penyampaian hasil. Pelajaran yang kita belajar pada siang hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian dari tekanan dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mata kapal dibuat tajam ujungnya. Ya, kita memotong sesuatu itu dikerjakan sekelompok ya. Kita ada dikumpul sebagai sampai mana? Saya Silakan. Secara kelompok nih, Pak Guru lihatnya hanya cukup bagus. Di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Satu. Berdiri. Halaman 9 kita pada hari ini dengan luas. Pengurus sudah melakukan proses pembelajaran di kelas 8 tadi. Saya banyak hal yang saya melihat begitu aktifnya siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran tadi. Dan Pak Guru menerapkan beberapa metode, dan metode itu bisa dapat berjalan menurut pengamatan yang saya lihat tadi. Mungkin dari kegiatan tadi, bagaimana perasaan Pak Guru melaksanakan pembelajaran tersebut? Jadi baik. Jujur saja, selama ini kita melakukan proses pembelajaran seperti biasanya. Tapi kali ini saya mencoba melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Tentunya
hal yang paling pertama itu saya bisa saya berbahagia. Itu saya merasa senang karena saya melihat tingkat keaktifan siswa itu sudah luar biasa. Iya, mereka sudah bisa berinteraksi antara mereka. Terus artinya saya cukup senang karena mereka dapat lebih aktif, lebih aktif, dan saya rasa mereka cukup memahami apa yang kita sampaikan tadi. Gitu. Ya Pak, itu perasaan Bapak, dan memang setelah saya melihat betul apa yang Pak Guru sampaikan itu benar-benar terjadi sebuah interaktif di dalam kelas sehingga pembelajaran itu dapat menyenangkan bagi siswa. Ya. Dan apa pembelajaran tadi itu berjalan dengan baik? Saya pikir berjalan dengan baik Pak Guru. Ya. Oke. Menurut Pak Guru mungkin ada yang perlu diperbaiki. Ya. Pasti masih banyak perlu diperbaiki. Yang pertama itu kita melihat itu proses pembagian siswa. Menurut 13 itu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Kemungkinan saja itu menurut saya itu mungkin siswa yang ada di si A atau ada di kelompok visual itu mungkin dia harus ada di kelompok kinestetik. Makanya saya lihat kurang aktif di situ. Itu yang saya perlu perbaiki. Terus kedua itu tahan belajar. Iya. Yang kita bahas langsung melihat bahwa tidak terlalu bagus karena proses belajar itu KPD yang cukup banyak, cukup lengkap, terus boleh dipahami tadi. Itu saya luar biasa Pak Guru bisa melihat dan bisa dapat melihat apa yang masih kurang dari proses pembelajaran yang Pak Guru laksanakan tadi, dan saya pikir untuk ke depan Pak Guru bisa atasi beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Apakah tadi tujuan pembelajaran bisa tercapai? Menurut Pak Guru bagaimana? Ya, saya melihat tadi sampai dari awal sampai akhir, sampai proses presentasi hasilnya itu, ya, dari interaksi antara mereka antara kelompok teman kerja, saya melihat bahwa cukup berhasil. Iya, cukup berhasil. Di situ mungkin kita belum melihat secara ada tugas tadi yang kita perlu lihat, itu bagian dari penilaian keberhasilan mereka tidak. Baik Pak Guru, apakah ada kendala yang ditemui selama pembelajaran? Pak Guru lebih memahami karena dari awal sampai akhir pembelajaran pasti Pak Guru bisa menemukan beberapa kendala, terutama dalam proses diskusi. Mungkin ada kendala yang dialami. Kendala itu yang pertama kita hal yang paling pertama kita melakukan kegiatan praktek di luar kelas. Kita betul-betul kita membutuhkan bimbing secara intens karena anak-anak itu mereka harus setengah mati kalau di luar kayak mau bermain atau segala macam. Makanya itu kendala saya yang pertama yang harus saya lakukan itu harus kita betul-betul tekan dengan cara kita supaya mereka senang tetap belajar. Ya, kita harus kawal terus. Ya, karena posisi di luar kelas. Terus kendala yang kedua itu ada beberapa media yang kita belum siap secara baik. Maka saya lihat tadi ada beberapa terjadi bolong sedikit, terjadi kurang efektif, kurang baik. Baik Pak Guru, terima kasih Pak Guru, luar biasa Pak Guru sampaikan terkait tentang kendala yang dialami dalam pembelajaran. Tetapi di sisi lain Pak Guru saya begitu bangga dengan kegiatan yang Pak Guru sudah laksanakan, di mana Pak Guru sudah bisa memetakan kebutuhan belajar siswa, yaitu dengan memetakan mereka dari kemauan secara kinestetik maupun audiovisual. Lalu juga Pak Guru bukan terpusat di dalam kelas, juga Pak Guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Itu yang sangat luar biasa, dan saya pikir hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi itu menjadi sebuah motivasi kita untuk perbaiki ke depan demi anak-anak kita.
Terima kasih Pak Guru, luar biasa, tetap bersemangat untuk Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.